Nah, jadi hari ini kita belajar tentang yang namanya pencatatan dalam jurnal umum. Nah, jadi kalau kamu lihat nanti di kertas kerjanya itu, worksheet yang saya kasih, itu dia ada eh, satu kumpulan tuh, itu satu siklus saya akan kalian buat dari awal sampai akhir. Nah, di dalamnya itu ada namanya jurnal umum. Nah, kita akan isi hari ini ya. Nah, jadi kalau kita bicara jurnal umum, eh, saya kasih ini dulu aja kali ya. Nah, oke. Jadi ketika ada transaksi dalam sebuah perusahaan jasa terutama ya, kan kita harus catat. Nah, dicatatlah di yang namanya jurnal umum ini. Nah, kemarin ada saya bahas sedikit tentang jurnal khusus. Kalau jurnal khusus nanti itu di perusahaan dagang. Nah, karena kita bicara perusahaan jasa di semester ini, jadi masih menggunakan hanya satu jurnal, yaitu jurnal umum. Kalau dari pengertiannya, jurnal umum itu adalah eh, catatan transaksi yang dibuat secara periodik, artinya secara berkala. Ada tanggalnya di situ, ada keterangannya di situ, ya akibat-akibat yang ditimbulkan dari transaksi tersebut, akun apa aja itu yang terpengaruh. Nah, setiap transaksi itu minimal ada 2 akun yang terpengaruh, entah itu aset dengan aset, aset dengan utang, aset dengan modal. Itu ada transaksi yang harus dicatat di jurnal umum. Nah, dicatatnya harus berdasarkan aturan debit kredit yang sudah dijelaskan kemarin ya. Ada kan aturan pendebitan. Nanti juga kita lihat lagi. Tujuannya dicatat di jurnal umum adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Jadi jurnal umum ini dibuat tiap hari, ya. Kecuali memang hari itu tidak ada transaksi yang nggak dicatat, tapi ini harus dibuat setiap hari. Ya. Transaksi yang terjadi hari itu apa saja itu harus dicatat, ya. Nominalnya juga kita jadi tahu berapa tuh, ya. Nah, jadi kita akan mulai saja lah ya, langsung saja ya. Nah, oke. Saya coba share screen dulu ya. Nah, nah di sini ya. Jadi di layar kalian udah kelihatan ya. Saya bagi 2 ini supaya mempermudah visual kalian. Jadi, nah ini ada yang disebut dengan jurnal umum nih. Kita dulu ya. Nah, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri layar kalian ini, ya, ini transaksi-transaksinya yang akan kita catat di jurnal umum. Nah, ini jurnal umum nih. Namanya ada nih di atas ini nih, jurnal umum, ya. Ini nama usahanya selalu ada ya dalam setiap jurnal, itu harus ada identitasnya. Ini nama usahanya apa nih? Ada nih, Bengkel Lancar Motor, jurnal umum untuk periode 31 Juli 2015 ya, dalam ribuan rupiah. Jadi bisa nanti catatannya dikurangi 3 nolnya ya, tapi harus dikasih keterangan seperti ini. Nah, isinya di sini ada nomor ya, karena di sini juga nanti ada transaksi nomornya ini ya. Nih, transaksinya saya kasih nomor biar lebih mudah. Tanggal transaksi sama di sini ada tanggal transaksinya juga nih. Nah, ini uraian akun-akun apa aja yang harus dicatat di sini ya berdasarkan transaksi ini. Nah, lalu ada referensi pos. Referensi pos ini kode akunnya. Kemarin kan udah dibahas sedikit tentang kode akun. Ya. Nah, bisa dilihat lagi, mungkin di sini nih. Kita lihat lagi kode akunnya ada di sini. Di kertas kerjanya. Ini saya sudah share di ini ya, Classroom. Nah, ini nih kode akunnya nih. Nih ya, ada kodenya nih. Kalau kas 11 piutang ini ada nih ya.
kode akunnya. Nah, ini yang akan dimasukkan di sini nih, di referensi posnya nih. Ada debit, ada kredit. Nah, debit kreditnya ini berdasarkan pencatatan aturan debit kredit ini nih. Nih, kemarin nih, saya kasih 3 layar biar bisa kelihatan. Nih, kalau misalkan transaksinya nanti mempengaruhi asetnya bertambah, berarti nanti catat nominalnya di debit. Kalau mengakibatkan asetnya berkurang, catat di kredit. Ini saldo normal biarkan dulu saja, karena kita akan masuk di yang namanya jurnal umum. Nah, ini aturan debit kreditnya ya. Nah, kemarin saya udah kasih contoh, nah kita akan langsung praktek hari ini. Kertas kerjanya, kalian bisa dilihat di situ di bulan Juli nih. Ada keterangannya ya, di bulan Juli itu. Ini di bulan Juli, Taufik mendirikan bengkel sepeda motor. Nah, salah satu bentuk dari perusahaan jasa itu adalah bengkel. Ada bengkel, ada salon ya. Di sini contohnya bengkel sepeda motor. Dengan nama Lancar Motor. Jadi istilahnya dia baru mendirikan usaha ya. Makanya akan baru mulai ada usahanya nih. Nah, ini transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Juli. Ya. Transaksi selama bulan Juli ini nih, ada berapa transaksi nih yang akan kita catat nih? Ada 18 transaksi. Tapi kan sebetulnya pada kenyataannya pasti banyak kan transaksi satu hari juga. Kalau di sini kan satu hari, masa cuma satu hari cuma satu transaksi kan nggak mungkin. Nah, jadi ini cuma contoh pencatatannya seperti apa. Nah, ya kan kita akan catat ya. Oke, jadi pastikan kalian sudah membuka filenya. Ya, seperti biasa nanti karena ini tutorial, jadi kita bareng-bareng kerjain. Ya, saya jelaskan sambil kalian catat. Ya, kan ini tutorial, jadi saya jelaskan, kamu catat, saya kerjakan juga semua di sini. Nah, cuman untuk memastikan bahwa kalian ikut kelas saya, nanti setelah selesai dikumpul di Google Classroom, ya, di kertas kerjanya. Nah, ya kita akan mulai saja. Nah, oke, di sini kita akan analisis dulu dan kita akan catat transaksi nomor 1 dulu ya. 1, nah tanggalnya ini di tahun 2015, tanggal 1 Juli. Nah, bisa kamu tulis Juli 1. Nah, ini ya. Kalau pencatatan di jurnal umum, ini kan tanggalnya tanggal 1 Juli nih. Nah, saat dicatat di jurnal umum, catatnya gini nih, Juli 1. Ya, ini untuk mempermudah nanti kalau diperiksa, dicek depannya bulan apa nih, periode apa nih. Walaupun di atasnya ada, tapi tetap di sininya Juli 1. Nanti ke bawahnya nggak usah, bulannya nggak usah dicatat lagi. Ya, ini di awalnya saja. Nah, saat kita catat transaksi, nah yang kita perlukan adalah ini nih, aturan pendebitan ini ya. Aturan debit kredit ini harus diingat. Kalau belum ingat ya nggak apa-apa, ini kan saya tampilkan. Jadi kita bisa analisis, lalu kita catat di sini ya, supaya tidak salah sesuai dengan aturan. Nah, kita akan mulai kita analisis transaksi di tanggal 1 Juli ya. Di sini pemilik usaha bernama Taufik ya. Kalau misalkan ada saudara atau orang tua kalian yang bernama Taufik ya, ini kan tidak disengaja ya. Saya itu buat tidak sengaja. Nah, di sini di tanggal 1 si Pak Taufik ini dia menyetorkan uang tunai Rp8.500.000. Perlengkapan Rp3.250.000. Peralatan Rp6.250.000 dan sepeda motor nilai Rp20.750.000 sebagai modal usaha. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah di dalam transaksi ini ada berapa akun yang harus dicatat atau ada berapa akun yang terpengaruh dari transaksi ini. Nah, makanya harus hati-hati. Harus diperhatikan baik-baik transaksinya seperti apa.
Setelah kita perhatikan, kita analisis akun apa aja nih yang berpengaruh dari transaksi ini. Ingat, setiap transaksi itu akan mengakibatkan minimal 2 akun. Entah itu akun aset dengan aset, aset dengan kewajiban, aset dengan ekuitas, atau mungkin ada berhubungan dengan pendapatan dan beban. Jenis-jenis aset kita sudah belajar banyak, ada kas, ada perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, utang, dan sebagainya. Kamu bisa baca lagi materinya. Ada juga di e-book yang udah saya kasih, kamu tinggal baca tuh, macam-macam yang termasuk akun aset apa aja. Utang, utang jangka panjang, utang jangka pendek, modal, ya, pendapatan dan beban. Nah, kita akan mulai analisis satu persatu. Ingat di sini di tanggal 1 Bapak Taufik menyetorkan uang tunai sebesar 8.500.000. Berarti si perusahaan ini menerima uang tunai sebesar 8.500.000. Berarti di sini ada yang namanya akun kas. Ya, kasnya bertambah karena dia diberikan tuh Taufik menyetorkan ke perusahaan nih. Mau ngasih ke setor ke perusahaan, kasih ke perusahaan uang tunai 8.500.000. Nah, kita harus lihat di sisi perusahaan, oh si perusahaan menerima 8.500.000. Berarti transaksi tersebut mengakibatkan nih uang kasnya bertambah. Ingat, uang kas itu termasuk akun apa? Aset kan? Nah, lihat ketika aset bertambah nih mengalami penambahan, di bawah ini ya, agak kecil ya, nggak apa-apa lah ya. Ketika aset mengalami penambahan, dicatat di sisi debit. Tadi uang kasnya bertambah, berarti kita catat di sisi debit. Nah, biasakan dalam mencatat, catat dulu yang di sisi bagian debit, baru di sisi kredit. Nah, kasnya bertambah senilai 8.500.000, berarti kita catat kasnya 8.500.000. Ini nggak usah ditambah nolnya 3 karena di sini udah kasih keterangan dalam ribuan rupiah. Jadi nolnya dipotong 3 nggak apa-apa. Nah, selain itu, nah, akun apa lagi yang terpengaruh? Di sini ada akun perlengkapan. Perlengkapan ini termasuk apa? Termasuk aset juga kan? Asetnya bertambah lagi nih dalam bentuk perlengkapan. Perlengkapan bertambah, simpan di sisi debit juga. Berarti catat nama akunnya apa? Akun perlengkapan. Nah, kurang gede kali ya yang ininya. Nah, sini ya. Perlengkapan bertambah senilai berapa? 3.250.000. 3.250.000. Lagi, ada akun apa lagi yang terpengaruh di situ? Peralatan nih. Peralatan. Sama, berarti peralatan bertambah karena si Pak Taufik ini kan menyetorkan nih. Ya, menyetorkan dalam bentuk uang tunai, perlengkapan, peralatan. Berarti peralatannya pun bertambah. Peralatan adalah termasuk akun aset. Asetnya bertambah, catat di sisi debit senilai 6.250.000. Ya. Nah, lalu berikutnya selain dia menyetorkan uang tunai, peralatan, perlengkapan, dia ternyata menyetorkan juga sepeda motor. Nah, sepeda motor ini termasuk aset kan? Aset berbentuk apa? Kendaraan. Nah, berarti, kalau bingung nama akunnya apa, nah, kamu bisa lihat di sini nih. Nah, ini sudah ada nih nama-nama asetnya apa aja, nama-nama utang yang ada apa, modal apa, pendapatan apa, beban apa. Nah, ini sepeda motor berarti kan termasuk aset tuh. Nah, ini termasuk apa? Termasuk ke kendaraan. Nama akunnya bukan sepeda motor, tapi nama akunnya kendaraan. Nah, nanti kita catat di jurnal umumnya berbentuk kendaraan senilai 20.750.000. Nah, gini ya.
Nah, dicatat. Nah, berikutnya nih. Ini kita catat di sisi debit. Nah, berarti kreditnya apa dong? Karena ini harus seimbang, debit dan kredit, sisi debit itu harus seimbang dengan sisi kredit. Nah, dari transaksi ini, akun apa lagi nih yang terpengaruh selain akun aset? Ada utang nggak di sini? Nggak ada kewajiban di sini, nggak ada utang ya. Karena si Taufik ini menyetorkan tuh uang tunai, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Aset benar nih sudah terpengaruh. Nah, berikutnya akun apa lagi yang terpengaruh dari transaksi ini? Ada utang nggak? Nggak ada. Ya, tidak ada utang di sini. Apakah di sini ada pendapatan? Nggak ada pendapatan usaha di sini. Di sini ada bayar beban nggak? Nggak ada. Yang ada adalah ini nih, modal. Ya, sebagai modal usaha nih. Nah, berarti sisi kreditnya catat sebagai modal. Nah, ingat waktu mencatat sisi kredit beri apa ya keterangannya berikan apa istilah itu menjorok ke dalam nih. Nah, untuk menandai bahwa ini adalah di sisi kredit. Nah, modalnya berapa? Nah, modalnya ini adalah jumlah keseluruhan dari ini nih. 8.500 tambah 3.250, 11.750 tambah 6.250, 27.50. Nah, ini totalnya berapa nih modalnya? Modalnya di sini kalau saya jumlahkan 38 juta 750.000. Nah, ini nih ya. Jadi ternyata dari transaksi ini mempengaruhi sisi akun aset dengan modal. Asetnya bertambah dalam bentuk kas, perlengkapan, peralatan kendaraan dicatat di sisi debit nih ya. Nah, di sisi lain modalnya bertambah nih, ekuitas atau modal bertambah. Modal bertambah dicatat di sisi kredit. Nih, modal atau ekuitas pemilik bertambah catat di sisi kredit. Nih, jadi di sisi kredit nih. Ya. Nah, ini. Nah, itu bagaimana cara mencatat di dalam jurnal umum. Loh. Nah, oke. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini baru dari satu transaksi. Ya, jadi eh, seperti itu. Jadi setiap transaksi itu minimal ada dua akun yang terpengaruh. Ya, jenis akunnya banyak tuh, ada aset, kewajiban, dan jenis-jenisnya di dalamnya. Makanya kalau lupa lagi catatannya, lihat lagi e-booknya jenis-jenisnya seperti apa. Tapi kalau misalkan dalam transaksi, ini kan di e-book kalian juga ada nih. Atau misalkan kalau lupa ya tinggal lihat di sini nih. Di worksheet yang saya kasih ada nih, nama akunnya aset nih, yang termasuk aset apa aja, utang apa aja, termasuk modal nih, ada modal, ada prive, ada pendapatan jasa dan sewa, beban-beban juga ada di sini. Ya, ini bisa nih, bisa sambil dilihat. Oke. Kita akan masuk ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 2. Juli. Nah, ini langsung aja, tanggal 2 kan. Nah, berarti kamu nggak usah catat ininya nih. Juli 1 ini, Juli 2. Atau misalkan nggak di sini aja nggak apa-apa lah. Kalau memang nggak bisa di tengah-tengah, di pinggir nih boleh nih. Tanggal Juli, tanggal 2. Kita lihat lagi transaksinya ya. Nah, agak banyak ya layarnya ya, nggak apa-apa lah ya. Tanggal 2 Juli, nih kamu bisa lihat nih, si bengkel menerima pendapatan jasa dan servis sepeda motor dari pelanggan senilai 1.500.000. Nah, berarti akun apa nih yang terpengaruh di sini dari transaksi ini? Menerima pendapatan jasa dan servis sepeda motor dari pelanggan senilai 1.500.000. Berarti di sini ada akun
Aset. Kenapa aset? Karena di sini kita menerima uang nih. Kita menerima uang dalam bentuk uang kas. Kas itu termasuk akun aset kan? Kalau asetnya bertambah, catat di debit. Berarti kita catat di sini. Kas nilai 1.500.000. Lalu satu lagi apa nih? Ada akun apa lagi di sini? Ada akun pendapatan nih. Pendapatannya bertambah. Ya dong, kita dapat nih, dapat pendapatan. Berarti tadinya nggak ada pendapatan, sekarang dapat pendapatan. Berarti bertambah dong pendapatannya. Pendapatan bertambah, catat di sisi kredit senilai 1.500.000. Nah, ini kita masukkan ke pendapatan jasa senilai 1.500.000. Nah, seimbang kan debit dan kreditnya. Nah, yang tadi tanggal 1 ada 5 aset nih yang terpengaruhi dari transaksi tersebut. Kalau yang tanggal 2 ini cuma 2. Ya karena memang minimal 2 transaksi, 2 akun yang terpengaruhi. Ya. Nih, karena dia menerima pendapatan senilai 1.500.000 uang tunai. Uang tunai itu cash atau kas. Nah, berarti itu termasuk akun aset. Berarti kasnya bertambah, dicatat di debit. Pendapatannya ini bertambah, dicatat di sisi kredit nominalnya ya. Nah, seperti itu. Ini dicatat kode akunnya nih ya. Kode akunnya. Dilihat di sini nih kode akun. Kasnya 1 strip 11 ya. 1 strip 11. Perlengkapan 1 strip 13. Lalu peralatan 1 strip 21. Kendaraan 1 strip 22. Modal itu 3 strip 11. Kas 1 strip 11. 111. Pendapatan jasa 411. Nah, seperti ini. Ya. Bisa dilihat di sini kode akunnya, ini nama akunnya. Dicatat di referensi posting ini ya, referensi post ini ya. Oke, lagi ya. Kalau misalkan ada yang bingung atau belum jelas, langsung tanyain aja nggak apa-apa ya. Lalu berikutnya kita akan catat transaksi nomor 3, yaitu tanggal 4 Juli. Ini ya, nih 4 Juli nih. Ternyata di sini perusahaan si bengkel membeli perlengkapan secara tunai. Sudah jelas di sini ya transaksinya dia beli perlengkapan secara tunai. Ingat, kalau transaksi yang dilakukan pembayaran dengan cara tunai itu sudah pasti uang kasnya berkurang. Ya. Jadi, udah ketahuan di sini nih. Kasnya berkurang. Kas itu berbentuk aset. Asetnya berkurang, berarti dicatat di sisi kredit. Nih, bisa dicatat di sisi, berarti kasnya di kredit, bukan di debit. Kalau kas bertambah, itu catat debit, karena ini kita keluarkan uang kas untuk beli perlengkapan secara tunai, kita keluarin uang, uangnya berkurang dong. Berarti uang kasnya berkurang, dicatat di sisi kredit. Nah, kasnya berkurang. Nilai 400.000 di sisi kredit. Nah, debitnya apa dong? Debitnya kita lihat. Membeli perlengkapan. Nah, perlengkapan berbentuk apa? Aset kan? Asetnya bertambah karena kita beli perlengkapan. Perlengkapan kita bertambah. Berarti kalau perlengkapan bertambah, akunnya aset, kita catat di sisi debit. Nah, berarti kita catat debitnya perlengkapan. Nominalnya sama, sebesar 400.000. Perlengkapan
ininya 1 strip 13, kalau kas 1 strip 11. Gitu ya. Nah, seperti itu. Lagi, nggak apa-apa. Nanti baru kalau ada pertanyaan atau masih bingung, langsung nanya ya, jangan diam-diam aja ya. Karena nanti final testnya, esainya ini, masukin jurnal. Kalau salah, repot. Ya, nilainya gede, poinnya gede. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, nggak ngerti, langsung tanyain. Ya. Oke, kita akan masuk di transaksi nomor 4. Nih, membeli peralatan, nih tanggal 6 Juli ya, tanggal 6. Nih lihat nih, membeli peralatan senilai 1.400.000, baru dibayar tunai 700. Sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, pertanyaan saya, ada berapa akun yang terpengaruh di sini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Apa nih? Ada akun apa aja di sini? Membeli peralatan 1.400.000, baru dibayar tunai 700.000. Sisanya dibayar bulan depan. Nah, pertanyaannya, di sini ada berapa akun yang terpengaruh dari transaksi ini? Ada yang berani jawab? Dua. Ada berapa akun? Coba bisa sambil disebutin. Mungkin ada kas, Pak, sama debit ya. Kas, benar ya, karena dia baru bayar tunai 700.000, berarti kasnya keluar sebesar 700.000. Terus apa lagi? Selain kas? Kredit, Pak, kredit. Utang, betul. Karena kan sisanya dibayar bulan depan, berarti ada akun utang. Satu lagi, ada 3 nih. Satu lagi akun peralatan, karena kan beli peralatan. Nah, ada 3 akun, berarti peralatan, kas, dan utang. Kita lihat nih peralatan. Di transaksi ini peralatannya bertambah atau berkurang? Bertambah kan, karena kita beli. Berarti kalau peralatan bertambah, catat di sisi debit, karena dia berbentuk aset. Kita catat dulu. Peralatan senilai 1.400.000. Nah, lalu tadi ada dibilang kas. Kita keluar nih, beli, tapi kita baru bayar 700.000, berarti kasnya berkurang 700.000 kan? Kalau kas berkurang, catat di sisi kredit. Ada kas senilai 700.000. Nah, tadi ada katakan utang. Iya dong, karena kita bayar 700, kita masih punya utang 700.000. Nah, lihat nih sini di kewajiban ini. Kewajiban atau utang, kalau bertambah, ya utangnya bertambah nggak? Bertambah, tadinya kita nggak punya utang, sekarang punya utang. Nambah dong berarti utangnya. Nah, berarti catatnya di sisi kredit. Nah, berarti catat di sini utang. Utang usaha. Senilai 700.000 juga. Jadi seimbang nih balance nih. Debitnya 1.400, kreditnya 700 ditambah 700. Nah, peralatan 1 strip 21, kode akunnya aset 1 strip 11, utang ini utang usaha, lihat di sini 2 strip 11. 2 strip 11. Nah, sip. Lagi ya, bagus. Nomor 5. Sekarang kita lihat analisis nomor 5 nih. Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli dilihat nih, Taufik memperoleh pinjaman dari bank atas permohonan kredit usaha mikro kecil dan menengah sebesar 6 juta. Ayo, di sini ada akun apa aja nih yang terpengaruh? Dia memperoleh pinjaman. Berarti minjem dia. Minjem duit sebesar 6 juta dari bank. Berarti dari transaksi ini sudah jelas ya, orang dia pinjam ke bank berarti punya utang. Karena dia harus bayar. Berarti utangnya bertambah lagi tuh. Nah, kalau utang bertambah, catat di sisi
kredit nih. Berarti kreditnya kita bukan utang usaha, tapi utang bank karena pinjamnya di bank. Nilai 6 juta. Nah, utangnya bertambah. Tapi di sisi lain, uang kas kita bertambah. Ya, karena kita dapat pinjaman dari bank 6 juta, kita dapat 6 juta, bertambah 6 juta. Berarti kas termasuk aset nih. Asetnya bertambah di sisi debit dalam bentuk kas. Kasnya bertambah senilai 6 juta. Nah, begitu. Utang bank, tadi utang usaha 211, berarti ini utang bank 212. Ya, nah ini kalau utang usaha berhubungan dengan kegiatan usaha, tapi karena dia pinjam dari bank, berarti termasuknya utang bank, bukan utang usaha ya. Nih, di sini ada nih utang usaha, utang bank. Ya, dipisahkan. Iya, kita masuk ke nomor 6. Di nomor 6 ini, nih kalian bisa lihat lagi di sini nih. Tanggal 10 kita catat menerima pendapatan jasa servis motor dari pelanggan senilai 1.925.000. Nah, ini sama kayak transaksi 2 Juli nih. Kan menerima pendapatan dia, dapat pendapatan, kita menerima pendapatan, berarti pendapatannya tambah. Pendapatan bertambah catat di kredit ya. Sebesar 1.925.000 uang tunai, uang cash dalam bentuk kas berarti kan. Kas bertambah catat di debit, berarti pencatatannya di sini kas senilai 1.925. Nah, kreditnya berbentuk pendapatan karena pendapatan bertambah, pendapatan jasa, pendapatan bertambah catat di sisi kredit kan ini. Pendapatan bertambah catat di sisi kredit. Berarti senilai 1.925.000. Kode akunnya kelas 111, pendapatan 411. Oke. Lagi nomor 7. Nomor 7 tanggal 12. Nah, lihat lagi di sini transaksinya adalah membayar sewa kios untuk masa 1 tahun. Berarti kalau dia bayar, berarti udah pasti uang kasnya berkurang kan? Karena dia bayar. Berarti sudah pasti kasnya berkurang. Kasnya berkurang, kas ini kan termasuk aset. Kasnya berkurang, dicatat di sisi kredit. Nah, kita udah tahu nih kasnya di kredit. Kreditnya apa dong? Kasnya nih. Besar berapa tadi? 3.800.000. Nah. Nah, akun apa lagi nih yang terpengaruh kalau ada transaksi seperti ini nih? Tanggal di bulan Juli ini dia bayar sewa kios untuk 1 tahun sampai berarti untuk tahun depan tuh 12 bulan ke depan. Nah, ada akun apa di situ? Sewa. Nih lihat di sini nih. Nah ini akunnya nih. Nama akunnya apa? Sewa dibayar di muka. Nah, ada akun aset berbentuk sewa dibayar di muka. Bukan duitnya yang dilemparin ke muka, tapi istilahnya itu dibayar untuk 12 bulan ke depan. Nah, ada nama akunnya, sewa dibayar di muka. Kode akunnya 114. Nih, senilai sama 3.800.000. Ya. Nah, kalau masih bingung, nggak apa-apa. Setiap transaksi lihat aja di sini nih. Aku apa nih kira-kira yang terpengaruh nih? Nama asetnya di sini udah ada nih. Nama-nama akun asetnya, utang, modal, pendapatan, bebannya ada di sini semua nih. Lalu kita masuk di poin 8 ya, tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli menerima pendapatan sewa
Oh, berarti dapat duit lagi tuh. Kalau menerima pendapatan udah pasti dapat duit ya. Nih, berarti pendapatannya bertambah, dapat di sisi kredit. Tapi dia bukan pendapatan jasa. Apa pendapatan apa nih? Di sini kita lihat nih kalau masih bingung terus pendapatan apa dia. Nah, ada nih nama akunnya nih pendapatan sewa. Jadi kita catat di sini sebagai pendapatan sewa. Nah, ada pendapatan sewa di situ tuh ternyata nama akunnya. Nih, pendapatan sewa sebesar 5.500.000 ya. Pendapatan bertambah catat di kredit. 5.500.000. Nah, apalagi akun apalagi yang terpengaruh? Udah jelas, mendapat uang. Berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah senilai 5.500.000 juga. Udah akunnya 111, pendapatan sewa 412. Nah, save dulu, takut keputus. Nah, oke, lagi ya. Baru setengah jalan gitu nih. 9. Poin 9. Tanggal 15 Juli. 15 Juli kita lihat di sini. Menerima pembayaran tunai 1 juta atas pekerjaan yang diselesaikan senilai 2 juta. Sisanya dibayar bulan depan. Nih, perhatikan baik-baik. Menerima pembayaran tunai. Berarti kita terima nih. Pembayaran tunai senilai 1 juta. Kita dapat uang 1 juta. Berarti ada akun kas di situ. Atas pekerjaan yang diselesaikan senilai 2 juta. Hanya dibayar bulan depan. Nah, berarti di sini nih, kita menerima uang kas dulu ya, senilai 1 juta nih. Berarti kasnya bertambah. Sudah jelas nih di debit. Catat dulu kas. 1 juta. Tapi di sini sebetulnya yang harusnya diterima itu bukan 1 juta, tapi 2 juta. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, kalau misalkan ada analisis transaksi seperti itu, nama akunnya apa tuh? Kita sudah mengerjakan pekerjaan kita, tapi dibayarnya nanti. Ada yang namanya akun piutang. Nah, ada akun piutang. Kenapa? Karena kita harusnya menerima 2 juta, ternyata kita baru terima 1 juta. 1 jutanya dibayar nanti. Nah, berarti itu termasuk akun piutang. Piutangnya bertambah. Kasnya bertambah, catat di debit. Piutang juga bertambah, catat di debit. Kasnya bertambah ini aset, piutang usaha juga kan aset. Sama-sama dicatat di debit. Senilai 1 juta dan 1 juta. Nah, kreditnya apa dong? Kreditnya di sini nih, lihat nih, pembayaran tunai atas pekerjaan yang diselesaikan. Artinya kita dapat uang kas dan piutang tersebut dari mana? Dari pendapatan jasa. Ya kan? Senilai 2 juta pendapatan jasa kita ini 2 juta. Tapi kan kita baru terima 1 juta. Nah, 1 jutanya lagi berbentuk piutang. Artinya dia dibayar nanti bulan depan tuh. 1 strip 12 berarti kalau piutang. 1 strip 12 nih. Mana ya? Nih, 1 strip 12 ya. Nah, hati-hati saat mencatat, harus hati-hati juga. Nah, kita masuk di poin 10. Tanggal 16 Juli nih. Tanggal 16 Juli, lihat di sini. Membayar beban lain-lain. Udah pasti ya, kalau bayar atau terima itu udah pasti akunnya, nama akunnya kas, uang kas. Ini dipakai uang kasnya dibayar untuk bayar beban. Berarti kasnya berkurang dong. Nah, kas dalam bentuk akun aset nih,
berkurang, catat di sisi kredit. Berarti kita catat dulu. Kasnya di kredit senilai 325. Nah, lalu debitnya apa dong dari transaksi ini apa? Kita bayar beban kan? Bebannya nih. Nama akunnya beban lain-lain. Pak Beban De, lain-lain. Berapa? itu 225 kayaknya, Pak. Oh iya, 225 ya. Maaf. Nah, ini 225. Nah, kasnya berkurang ya. Nah, di debitnya itu beban lain-lain. Beban kita bertambah. Kenapa kok bebannya bertambah? Padahal kan kita bayar tuh. Harusnya bebannya berkurang dong. Bukan gitu. Karena kalau dilihat dari sisi usaha, kita bayar tadinya beban lain-lain ini nggak ada. Tapi karena timbul dengan adanya transaksi atau misalkan ada hal-hal kegiatan usaha, timbullah yang namanya beban lain-lain yang harus kita bayar. Jadi itu mengakibatkan si beban ini bertambah, bukan berkurang. Tapi dia bertambah, makanya dicatat di debit. Penambahan beban dicatat di sisi debit senilai 125 juga. Nah, itu ya. Jadi melihat sisi beban dalam perusahaan itu seperti itu. Walaupun kita bayar, bukan berarti si bebannya jadi berkurang, enggak. Tapi sebetulnya beban itu jadi muncul, jadi ada. Tadinya nggak ada, jadi ada. Contoh misalkan akhir bulan, selama dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kan nggak ada tuh misalkan kita bayar karyawan, bayar gaji kan nggak ada. Tadinya nggak ada, tapi karena akhir bulan kita harus bayar karyawan, muncullah si beban gaji itu kan. Nah, kita harus bayar. Ada namanya begitu. Kalau ada beban dalam akuntansi, ya beban lain-lain ini 5/14. 5/14. Nah, lalu kita lanjutkan lagi di nomor 11 ya. Nah, nomor 11 tanggal 17 Juli menerima pendapatan jasa lagi nih. Sama kayak tadi nih. Nih, tanggal 13 sama nih kan, menerima pendapatan sewa. Kalau ini tanggal 17 menerima pendapatan jasa. Berarti sudah pasti uang kasnya bertambah. Kas bertambah dicatat di debit, pendapatan bertambah nih, pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit. Ini berbentuk pendapatan jasa. Ini nomor akunnya 111, pendapatan jasa ini 411. Nah, senilai berapa? Nilai 3.600.000. 3.600.000 di debit, 3.600.000 di kredit. Lagi ya, nomor 12 sekarang. Tanggal 18 Juli. Membayar beban listrik dan telepon. Nah, sama kayak ini, kayak beban lain-lain. Muncul beban, bertambahlah beban listrik dan telepon. Senilai berapa nih? 300.000. Beban bertambah, catat di debit. Ya. Dibayar, berarti kasnya berkurang kan? Kas berkurang, catat di kredit senilai 300.000 juga. Kas 111, beban listrik dan telepon, kodenya beban listrik dan telepon 512. Oke, sini ya. Kita sudah masuk di poin ke berapa ini? 13 ya. Nah, kita masuk ke nomor 13 sekarang. Di nomor 13, nih, nomor 13 tanggal 19 Juli. Nah, dulu kenapa jadi bold? Nah, kita lihat lagi ya, tanggal 13 di sini. Penerima jasa servis sebesar 4 juta yang dibayar secara kredit.
sudah selesai tapi kita belum dibayar. Berarti ada akun apa tadi? Akun apa lagi tadi tuh yang belum terpengaruh? Nih, kita harusnya menerima kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita nih, jasa pendapatan, kita dapat pendapatan nih 4 juta, tapi dibayarnya kredit, artinya dibayarnya nanti. Berarti kita tetap dapat pendapatan kan, pendapatannya bertambah, catat di kredit. Nah, tadi ada juga transaksi yang dibayar kemudian, artinya dibayar bulan depan, bulan minggu depan. Itu ada yang namanya piutang. Kita kan sudah menyelesaikan tuh, tapi kita belum dibayar. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, tapi kita belum dibayar. Dibayarnya kredit, artinya dibayarnya nanti. Nah, berarti ada akun aset berbentuk piutang yang bertambah di sini. Nah, piutang bertambah berarti catat di sisi debit senilai mana tadi ya? Kok kelewat? Nah, ini nih. Nilai 4 juta. Nah, ini dalam bentuk pendapatan jasa. Senilai 4 juta. Kan kita dapat pendapatan kan? Cuman dibayar bulan depan. Nah, berarti piutangnya bertambah, pendapatannya pun bertambah. Dicatat di sisi kredit. Nah, tadi pendapatan berapa? 411. Piutang ini 112. Nah, 14. Bayar beban komisi. Nah, secara tunai. Ingat, bayar bebannya berarti uang kasnya berkurang di tanggal 22 ya. Berarti kasnya berkurang, dicatat di asetnya berkurang, catat kredit, beban bertambah di debit. Nah, berarti bebannya berbentuk beban komisi. Ya, kita catat sebagai beban komisi. Nah, ini kasnya berkurang ya, sudah pasti di situ kasnya berkurang sebesar 500.000. Nah, kasnya 111, beban komisi berapa ya kodenya? Beban komisi 515. 515. Nah, lagi tinggal 4 lagi nih. Tanggal 24 Juli menerima cicilan dari pelanggan atas transaksi tanggal 19 Juli sebesar 2.500.000. Nah, menerima duit nih. Ya, kan tadi ada transaksi tanggal 19 Juli dibayar kredit tuh, nanti dibayar kemudian. Nah, ini mengakibatkan udah jelas kita menerima uang kas sebesar 2.500.000. Berarti kasnya bertambah, catat di kredit, di debit, maaf, sebesar 2.500.000. Nih. Lalu, nah, setelah itu di tanggal 15, tanggal 24, nah ini kreditnya apa nih? Tanggal 24 menerima cicilan dari pelanggan atas transaksi tanggal 19 Juli yang lalu. Berarti itu bukan pendapatan, tapi ini dalam bentuk piutang kan? Piutangnya berkurang. Ya, piutang berkurang sama-sama aset, dicatat di kredit. Berarti piutangnya dicatat di kredit, bukan pendapatan. Tapi dalam bentuk piutang. Piutangnya kan berkurang. Nah, berikutnya tanggal 16. Tanggal 25 Juli, Taufik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 350.000. Ambil duit, berarti uangnya berkurang, uang kasnya berkurang. Nih, kasnya berkurang, dicatat di kredit.
Kasnya berkurang senilai 300.000. Satu lagi akun apa? Kalau ada transaksi yang seperti tadi, pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ada yang disebut akun prive atau prive. Nih, prive ini termasuk akun modal ekuitas pemilik nih. Prive-nya nih, modalnya berkurang kan dalam bentuk prive. Nih, catat di sisi debit. Ingat ya, jangan lupa tuh ada prive atau prive. Prive-nya berarti 312 kodenya. Nah. Oke, dua lagi. Membayar beban administrasi dan umum. Tanggal 26. Nah, berarti dia bayar beban kan? Beban administrasi dan umum. Udah jelas kalau bayar beban, bayar-bayar. Kasnya berkurang, ya pasti. Kan pakai uang tunai. Nah, senilai 450.000. Nah, gini ya. Kasnya di 111. Beban administrasi dan umum, kita lihat kodenya berapa di sini. Beban administrasi dan umum 513. Nah. Lalu terakhir nih 18. Transaksi ke-18 tanggal 31. Bayar gaji karyawan. Nah, berarti di sini udah jelas asetnya berbentuk uang kas berkurang. Kasnya berkurang untuk bayar karyawan senilai 2.200.000. Kodenya 111. Nah, berarti ini ada beban gaji karyawan nih. Nih, beban gaji. Ada yang namanya beban gaji. Kodenya 511. Nah, senilai 2.200.000. Save. Selesai. Ya. Ada 18 transaksi sudah kita analisis dan kita catat di jurnal umum. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan sisi debit dan kreditnya sama atau tidak. Nah, tinggal kita jumlahkan di sini. Jumlah, kita hitung. Ini aja ya, perbesar aja ya. Oke, boleh. Kalau yang punya kalkulator bisa dihitung bareng. Siapa tahu saya salah hitung. Nah, setelah kita masukkan ke dalam jurnal umum, kita hitung. Imbang, balance atau tidak. Ya. Sisi debit dan sisi kreditnya balance atau tidak. Nah, kita hitung, kita coba hitung nih. 8.500.000 ditambah 3250 ditambah 6250 tambah 2750 tambah 1500 tambah 400 tambah 1400 tambah 6000 tambah 1925 tambah 3.800 ditambah lagi 5.500 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 225 tambah 3.600 tambah 300 ditambah 4.000 tambah 500 tambah 2.500 tambah 300 tambah 450 salah tambah 450 tambah 2200 75 350. Pade. Apa? Yang nomor 16 itu harusnya 350 kayaknya. Ini ya? Iya. Oh, preview ini ya?
Berarti jadi 75.400. Iya. Oke, thank you. Jumlahnya berarti 75.400. Nah, lebih. Nah, berarti harusnya sama ya. Kreditnya pun harusnya sama. Karena ini sama, ini sama, 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 sama. Harusnya sama ya. Ininya pun 75.400. Nah, sudahlah ketemu jumlahnya. Seimbang nih, sudah balance. Berarti penempatan berdasarkan pendebitannya sudah tepat. Debit kreditnya sudah tepat. Nah, seperti itu. Nah, pas. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kumpul di mana, Pak? Nah, ini saya masukin di sini ya. Ada di jurnal umum nih, assignment-nya. Langsung di-upload saja kalau sudah. Nah, ting. Nah, seperti itu. Silahkan kalau sudah ya tinggal di-upload di Google Classroom. Itu sebagai tanda bukti kalian mengikuti pelajaran hari ini. Ya, tapi kan saya nggak kasih PR ya. Tidak ada tugas, tidak ada PR. Inilah yang disebut dengan jurnal umum. Ya, yang harus perlu diperhatikan saat mencatat dalam jurnal umum itu pertama adalah kamu harus analisis dulu transaksinya. Ya, ini juga ada nih di e-book yang saya kasih ya. Kamu bisa lihat nih di bab ke berapa nih? Bab 4 nih. Bab 4 nih. Ada juga nih contoh-contoh penjelasan transaksinya nih biar lebih jelas ya. Tapi yang pasti nah ini juga nih ada contohnya kan? Nih. Pasti kamu harus ingat yang namanya aturan debit kreditnya ya. Sama saat kamu analisis transaksi, coba analisis dulu akun-akun apa aja yang terpengaruh dari transaksi tersebut. Supaya kamu nggak salah nanti waktu postingnya. Ya, kasnya bertambah catat di mana, kasnya berkurang catat di mana, pendapatannya bertambah catat di mana, pendapatan berkurang catat di mana. Nah, di sini ada penjelasannya nih kalau kamu mau jauh, lebih detail tentang mengenai jurnal umum. Nah, ada nih di e-book yang saya kasih ya. Tinggal kamu baca aja nih, ya. Nah, seperti itu.